Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang subuh ini mari kita belajar bersama-sama Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Biarlah kuasa firman ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang kaya, menjadi orang-orang yang semakin menjadi pemenang di hadapan Allah, dan lepas dari kutuk hukum Taurat. Bahkan kita menjadi orang-orang yang kaya, diberkati Tuhan, dan menjadi orang-orang yang sehat karena kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh biru darah Yesus kita disembuhkan dan kita diberi kekuatan yang baru, bahkan menjadi pemenang-pemenang Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Bahkan kita selalu menjadi hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita, menjadi pelaku-pelaku firman dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah kuasa firman-Mu terus bekerja bagi kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran Allah, dan biarlah kuasa firman-Mu terus membawa kami ke dalam satu aliran kasih-Mu yang terus melimpah atas kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau terus bekerja atas kami dan membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan. Kuasa firman-Mu nyata dan terjadi menurut sesuai yang Kau firmankan. Dan kami yakin dengan luar biasa pada malam hari ini Engkau yang mengawali dan mengakhiri. Tidak ada suatu kuasa apapun yang sanggup merebut atau merampas kuasa firman-Mu itu mengalir atas jemaat-jemaat-Mu di channel ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau berkati, Engkau kasih, Engkau berkati subscriber, viewer, maupun juga InShot video editing, sarana media, juga YouTube, demikian juga XL. Semua orang-orang yang tergabung dalam sarana-sarana ini semua Engkau berkasih dan Engkau berkati mereka di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau bekerja lewat mereka, beri jamahan-Mu, beri hidayah-Mu, berikan hikmat-Mu, berikan wahyu-Mu bagi mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan setia menjadi pelaku firman di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami yakin channel ini akan menjadi berkat karena Engkau sendiri yang beracara di dalam channel ini dan membawa kami lebih lagi untuk semakin cinta akan Tuhan Yesus. Dan kami yakin 1000 jiwa dimenangkan melalui channel ini, dan 2000 jiwa, 3000 jiwa, 5000 jiwa, 1 juta jiwa, 5000 jiwa, bahkan sampai ratusan juta jiwa Engkau sediakan bagi kami di channel ini, dan mereka akan mengalami pembaruan-pembaruan dan mengalami pemulihan-pemulihan melalui firman-firman-Mu yang sederhana ini, dan mereka bisa mengerti karena Engkau sendiri yang menuntun mereka di dalam kebenaran-Mu untuk menerima kuasa firman-Mu ini. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati hari-hari Tuhan ya, bersama dengan Tuhan pada saat subuh pagi hari ini tanggal 8 Oktober 2020. Saudara, kita menuju pada seri khotbah ke 91, saudara. Seri pelaku firman Tuhan yang ke-91, yaitu berbicara mengenai kita adalah penuai-penuai Tuhan yang diutus Tuhan, dan kita belajar dari Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan, rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa orang-orang berdosa. Dan dialah contoh eksodus, pelayanan-pelayanan di dalam setiap hidupnya selama di dunia untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Nah, dari Tuhan Yesus yang sudah melakukan awal pemberian contoh terhadap kita, orang-orang percaya Tuhan Yesus, percaya dalam hati dibenarkan dan mengucap dengan mulut diselamatkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saatnya kita berjalan bersama Tuhan ya dalam tuntunannya melalui firman Tuhan pada saat malam hari ini. Kita baca aja di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Sebenarnya kita itu bebas terhadap semua orang ya. Tetapi kata Tuhan, karena belas kasihanlah Tuhan melihat orang-orang berdosa, maka Allah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal ini beroleh kehidupan, kebenaran, dan jalan di dalam setiap kehidupan mereka untuk menuju kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga nantinya. Nah,
Nah, akhirnya Tuhan Yesus diutus turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa orang-orang berdosa. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus yang adalah tidak berdosa dijadikan berdosa di kayu salib, itulah kemenangan yang sudah kita terima saat ini sebagai orang-orang percaya Tuhan Yesus. Maka dosanya diampuni. Setiap orang yang percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka mereka dibenarkan dan diselamatkan. Nah, ayat ini mengatakan, sungguh pun aku bebas ya terhadap semua orang. Ya, kita mau bantu mereka boleh, nggak bantu boleh, maksudnya begitu saudara. Ayat ini menjelaskan dalam pelayanan, nanti dibaca ada satu perikop ya, 1 Korintus pasal 9 supaya kita mengerti banyak, tetapi saya akan tetap bahas yang satu ini aja, ayat yang ini saja. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Maksudnya kita itu bebas, mau nolong syukur, nggak nolong syukur gitu ya. Tetapi kalau di dalam Tuhan bukan begitu. Jadi kita itu tetap harus rela berkorban seperti Tuhan Yesus yang rela menjadi orang berdosa. Sebetulnya dia tidak berdosa. Jadi dia Yesus itu rela menanggung semua dosa-dosa kita, kesalahan kita, bahkan semua kemiskinan kita, penderitaan kita, perbuatan dosa kita, semua ditanggung oleh dia. Nah ini sekarang tugas kita untuk menjadi estafet dari Tuhan Yesus ke kita sebagai orang-orang percaya yang dituntun oleh Roh Kudus, adalah estafet kerja kita seperti itu yang Tuhan katakan di dalam ayat ini. Nah, intinya seperti itu saudara. Jadi setiap orang percaya itu nggak bisa nganggur sebenarnya saudara. Kenapa tidak bisa menganggur? Karena setiap orang yang percaya Tuhan Yesus dalam hati dan percaya mengaku dengan mulutnya, itu adalah orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang yang penuh firman Tuhan dan mau menjalankan firman Tuhan. Nah, itu karena Roh Kudus itu hanya bisa menuntun kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi pelaku firman, berarti kita itu sudah dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Jadi intinya, semua orang percaya itu wajib untuk memberitakan kasih Tuhan. Kenapa wajib? Bukan wajib itu karena kewajiban biasa, tetapi wajib yang didasari karena cinta sama Tuhan. Karena ada belas kasihanlah, timbullah kasih itu melihat saudara-saudara kita yang terhilang. Siapa saudara-saudara yang terhilang? Itu adalah saudara-saudara kita yang hidupnya masih di luar Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya di luar kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Mereka masih berdosa, senangannya berdosa, masih terikat-ikat hal-hal duniawi, terikat dalam hal mamon, sehingga dia tidak bisa memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah mengagung-agungkan Tuhan, gak pernah memuji Tuhan, gak pernah menjadi pelaku firman. Apalagi menjadi pelaku firman, baca firman tentang kebenaran supaya kita tahu hikmat Allah saja gak pernah, bagaimana kita akan menjalankan ya. Nah ini loh saudara, lah itu tugas-tugas siapa? Itu tugas-tugas orang percaya saudara, bagi orang-orang yang masih terhilang gitu loh. Makanya ayat ini menekankan seperti itu. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Sebetulnya memang sungguh pun itu artinya sebenarnya kita bebas gitu loh. Tetapi di ayat ini Tuhan katakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Nah, kenapa Tuhan Yesus mau jadi hamba ciptaannya sendiri loh? Manusia itu kan ciptaannya, kan kurang ajar tuh. Yang berani nyalip-nyalipkan Tuhan Yesus itu sebenarnya kurang ajar saudara. Tetapi Tuhan Yesus rela menjadi hamba-hamba manusia loh. Apa luar biasa toh, Allah kita itu sampai merendahkan dirinya serendah itu. Makanya kita diajarkan di ayat ini untuk menjadi hamba. Hamba itu apa saudara? Hamba itu adalah pelayan saudara. Pelayan itu posisinya di bawah, selalu diperintah oleh orang-orang dan dia tidak boleh membantah. Biasanya itu kalau contohnya gini ya, jadi pelayan itu ya, pelayan di restoran, pembelinya marah-marah, itu pelayanannya mesti tidak baik saudara. Nah, seandainya pelayanannya baik pun itu masih disalahkan pasti sama bosnya. Kamu itu yuk pusing layani itu, orang kok bisa marah-marah, kenapa seperti itu. Nah ini loh saudara, hal-hal yang seperti ini sebetulnya firman Tuhan itu sederhana, tetapi kadang kita nggak pernah berpikir sejauh itu gitu loh. Makanya saya nggak tahu kenapa Tuhan
memakai saya untuk menjelaskan hal-hal yang sederhana-sederhana dari firman Tuhan ini untuk kita mengerti bahwa tugas kita itu apa gitu ya. Di hadapan Tuhan setelah kita diselamatkan oleh Tuhan itu apa gitu loh. Nah ternyata Tuhan katakan orang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus itu dengan sukacita dia rela memberitakan Injil. Nah nanti dicari ya ayat ini yang saya katakan ini. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu orang-orang yang rela memberitakan Injil dengan sukacita. Nanti dicari ayatnya. Tulis saja di Google ya, di Alkitab itu ditulis. Pasti ketemu saudara. Nah, makanya kalau kita sampai nggak sukacita memberitakan Injil kebenaran di dalam hidup kita, masih ngurusi hal-hal duniawi itu aja ya, nggak pernah jadi saksi hidup bagi sesama kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang mengenal Tuhan pun kita tidak saling menguatkan, tidak saling mendoakan, tidak saling memaafkan. Itu ada yang salah saudara dalam diri kita. Itu kata Tuhan ya. Makanya ayo saudara kita bangkit lagi. Dari ayat ini kita pun harusnya jelas banget bahwa Tuhan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku. Nah kita itu harus menjadikan kita hamba dari semua orang. Kalau kita menjadi juragan, jadi bos, itu sering-sering memerintah saudara. Nah ini malah kita disuruh Tuhan untuk menjadi hamba. Nah kenapa untuk menjadi hamba? Hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah makanya kalau kita nggak jadi hamba di hadapan Tuhan, nggak mau jadi keset saudara untuk membersihkan kotoran orang-orang yang berdosa diri kita, gimana ini tanggung jawabnya? Ayat ini nggak tergenapi dalam hidup kita, terus gimana tanggung jawab kita di hadapan Tuhan? Ini loh saudara, ayo jangan anggap kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, ya wis lah nyantai lah, ora usah bersaksi, ora usah memberitakan Injil, ora usah apa istilahnya leye-leye wae lah. Yang penting kini dhewe wis selamat. Enggak begitu. Kalau Tuhan Yesus itu karena belas kasihan Tuhan Yesus. Makanya ayat firman Tuhan katakan di Matius 22 ayat 37-39 itu bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan adalah mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri saudara. Selama kita nggak bisa mengasihi sesama kita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang, ataupun orang-orang yang seiman dengan kita tapi masih berbuat dosa, ataupun sesama kita yang sudah berjalan di dalam keterangan firman Tuhan, harusnya saling memaafkan, saling mendoakan, saling membangun, saling mengisi, saling melengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan, yaitu supaya memenangkan sebanyak mungkin orang saudara. Loh, harus jadi hamba saudara. Gak bisa, kalau kita masih tinggi hati mesti gak mau untuk memberitakan Injil. Jadi ya, murid-murid Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan untuk menyelamatkan yang hilang pasti gak mau. Makanya harus jadi hamba dulu saudara. Ayo orang-orang yang kaya, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong, seperti Galatia 5 ayat 19 ya, di situ percabulan, percederaan, kesombongan, kemurkaan dan segala sesuatu itu yang tidak berkenan perbuatan daging, itu adalah orang-orang yang tinggi hati intinya. Jadi tidak bisa jadi hamba Tuhan. Lah pada saat disinilah kita harus menjadi hamba untuk memenangkan banyak jiwa. Ya di channel ini saya yakin bahwa Tuhan terus bekerja menuntun kita, membawa kita untuk lebih dekat kepadanya, untuk semakin mencintainya, untuk semakin mengasihinya lebih lagi. Ya bagaimanapun banyak orang-orang yang menghina kita atau mengolok-olok kita, jangan khawatir, kita hadapi dia dengan senyuman saja ya. Kita hadapi mereka dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur kata Tuhan. Gak usah dipikir orang berdosa itu adalah orang-orang yang sakit saudara. Itu perlu kita rawat saudara. Itu tanam di dalam hatimu bahwa orang-orang yang terhilang, orang-orang yang masih sering menghina kita, merendahkan kita, nggak apa-apa. Kita ini memang hamba. Hamba itu pelayan, posisinya di bawah. Ya, hadapi dengan hati yang gembira, obat yang manjur. Maka engkau akan memenangkan banyak jiwa. Ya, orang-orang yang tinggi hati karena dia sombong karena kekayaannya. Makanya dikatakan orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga. Berapa banyak orang kalau direndahkan tidak mau. Terus akhirnya menonjolkan kekayaannya, menonjolkan kepinterannya, tapi itu nggak berguna di hadapan Tuhan saudara. Kekayaan dan kepinteran saudara nanti pada saat
kita dipanggil Tuhan, bukan itu yang ditanya Tuhan. Mana buahmu, mana buah kasihmu setelah engkau kuselamatkan. Ya, ini nggak sepele loh saudara. Ayat-ayat firman Tuhan ini nggak sepele. Bagi orang-orang kaya yang nggak mau jadi hamba untuk menyelamatkan banyak orang, ya nggak tahu ya, nggak nurut Roh Kudus itu terus gimana? Kalau nggak mau menjalani firman Tuhan seperti ini, bagaimana kerajaan surga bisa datang dalam hidupnya? Kerajaan Allah itu berbicara masalah kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus, saudara. Kalau firman Tuhan ini menganjurkan, mengajak kita untuk menjadi hamba, untuk memenangkan banyak jiwa, di ayat ini bagaimana kehidupan kita? Koreksi masing-masing, saudara. Saya nggak mau menyalahkan seseorang, tetapi biarlah Roh Kudus yang mengubahkan hidupmu, menjamah hatimu saat ini. Biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidupmu dan membawa engkau dalam kemenangan Tuhan. Ya, biarlah semua firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk memiliki rasa cinta terhadap sesama kita seperti diri kita sendiri dalam melayani orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang hilang, orang-orang yang masih menghina kita, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kaya, atau orang yang miskin tapi sombong, atau orang yang sedang tapi sombong, atau orang yang sedang tetapi gaya tok. Istilahnya orang Jawa Timur, gaya tok, kalau dia kemaki kakian macem, istilahnya begitu. Tetapi Tuhan katakan, ayo kembali kepada Tuhan, saudara. Ayat ini, jikalau engkau sudah dalam hidup ini masih belum mau menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba. Posisinya hati kita harus rendah hati di hadapan sesama manusia. Meskipun kita disalahkan, meskipun kita diolok-olok, kita diapa-apakan, terserah. Yang penting orang-orang yang percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut yang sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan, mereka adalah hamba-hamba di hadapan Tuhan. Dan mereka harus memenangkan banyak jiwa. Ya, baca aja satu perikop 1 Korintus 9 ini nanti dibaca. Maksud Tuhan apa terhadap kita? Ya, jangan leha-leha, jangan enak-enak saja. Setelah kita selamat ya wis gitu. Gak perlulah berita Injil, gak perlulah apa-apa. Ingat loh, firman Tuhan katakan, ayo setelah kamu dimenangkan itu jadilah saksi kamu di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, saudara. Yudea itu lingkungan kita sendiri. Kemudian Samaria adalah tetangga-tetangga kita dan sekitar kita. Kemudian sampai ujung bumi, dimanapun mereka berada. Nah, ternyata melalui channel YouTube ini, firman Tuhan ini bisa terberitakan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Gak perlu kita harus berjalan bersaksi menjadi martir ke tempat-tempat yang terpelosok. Nah, nanti kalau internet sudah menjamah sampai pelosok-pelosok perhutanan dan sebagainya, di hutan-hutan atau orang-orang yang sulit dijangkau oleh manusia umum lainnya, itulah nanti kuasa Tuhan semakin bekerja. Saudara, nggak usah bingung ya, saya kasihkan ilustrasi sebentar saja bahwa Tuhan Yesus itu datang nanti, yaitu makin banyak orang-orang yang ditobatkan dan makin banyak Injil ini diberitakan sampai ke pelosok-pelosok desa, dan pemberitaan Injil ini bisa meluas sampai begitu dahsyatnya. Nah, saat itulah Tuhan akan datang. Ya, nggak usah bingung tentang kedatangan Tuhan, saudara. Gampang itu, ciri-cirinya sudah gampang. Yang penting gini loh, saudara. Nggak usah bingung masalah apa ya, masalah akhir zaman, masalah apa-apa, nggak usah. Nanti kepinteran malah repot, saudara. Belajar firman Tuhan yang sederhana-sederhana ini loh. Pokoknya kamu setiap hari menjadi pelaku firman aja pasti selamat masuk surga, saudara. Orang usah bingung, orang usah wah aku kudu ngerti, nggak usah. Semakin kamu ngerti banyak, nanti dituntut Tuhan banyak. Ya, yang sederhana-sederhana ini aja sudah kamu mengerti, kamu lakukan. Sudah mengerti, kamu lakukan. Weslah kamu nanti saling karunia melengkapi. Nggak perlu seperti itu, saudara. Di dalam Tuhan itu sederhana semua. Pokoknya yang penting dasarnya kasih, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kamu bisa bernubuat, kamu bisa bercerita macam-macam, nggak masuk kerajaan surga, saudara. Di dalam Matius itu, lihat aja ayatnya nanti dicari. Orang-orang yang bisa bernubuat, melakukan mujizat demi nama Tuhan dan bersumpah nama Tuhan aja bisa nggak masuk kerajaan surga, karena nggak mau melakukan ayat-ayat firman Tuhan yang sederhana ini, saudara. Nah, inilah makanya Tuhan mengajarkan saya, ayo Bambang, beritakan firmanku dengan secara sederhana dan mudah dimengerti, gitu loh.
Makanya saya sekarang selalu memberitakan Injil. Tiap hari saya bangun pagi dan subuh saya berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu bukan hasil usaha saya, saudara. Saya nggak tahu bisa begini seperti apa. Yang jelas ini adalah tuntunan Roh Kudus. Kalau secara daging saya manusia, saya nggak kuat. Lebih baik saya tidur aja, lebih enak, leha-leha, lebih banyak tidur. Tetapi nggak bisa, saudara. Kalau Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu, engkau selalu sukacita untuk memberitakan Tuhan. Dan karena sukacita itu, karena cintamu itu, sehingga waktu itu nggak terasa. Dan bangun pagi, bangun subuh untuk mendoakan doa syafaat, mendoakan orang lain, dan saling berbagi firman Tuhan seperti ini, saling menguatkan, saling memaafkan, saling mendoakan sebagai anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan kepala. Dan yang hanya bisa kita pikirkan adalah pikiran Kristus, pandangan Kristus, pendengaran Kristus, dan perkataan Kristus untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tubuh kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan sesuai tuntunan Roh Kudus. Oke, begitu ya firman Tuhan. Ingat bahwa kita adalah hamba di hadapan Tuhan, dan kita itu hamba di hadapan manusia yang lain supaya kita dapat memenangkan mereka. Ya, jadilah pelayan Tuhan di hadapan sesamamu manusia, jadilah yang terbaik. Karena cinta Tuhan, engkau menjadi hamba Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan Tuhan dan memenangkan banyak jiwa dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai ketemu dengan One Way Ministry pada sesi berikutnya. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Haleluya, amin. Dan kami yakin Kau sudah mencukupkan makanan kami secukupnya pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni dosa-dosa kami ini, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau Allah yang memiliki kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Dan kami yakin Tuhan, pendengar-pendengar firman-Mu sudah Engkau ubahkan, sudah Engkau jamah mereka dengan kasih dan anugerah-Mu, karena firman-Mu bekerja sesuai yang Kau firmankan, dan mereka menjadi pemberita-pemberita Injil dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan penuh sukacita bersyukur dan tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Kami sambut adik-adik kami bersama dengan Engkau hari ini sampai selama-lamanya, karena kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Salam pemenang Kristus. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya, amin. One Way Ministry.